Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel aku. Gimana nih kabar kalian hari ini? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, di video pembelajaran kali ini aku mau berbagi ilmu lagi nih terkait materi tentang peran Indonesia di tingkat Asia Tenggara dan peran politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi. Oke, langsung aja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum nih, apa itu Asia Tenggara? Asia Tenggara merupakan suatu wilayah yang sedang berkembang baik dalam segi politik dan ekonominya. Perkembangan signifikan Asia Tenggara pada masa selanjutnya adalah terletak pada masyarakatnya, dengan tingkat hubungan antar negara yang semakin erat dengan terbentuknya suatu organisasi regional ASEAN yang memiliki peran penting dalam memajukan Asia Tenggara dalam kancah internasional. Selanjutnya, kerjasama ekonomi antar negara ASEAN dan kerjasama ASEAN dengan kawasan lain adalah bentuk lain dari aktivitas ASEAN sebagai organisasi regional. Kerjasama ekonomi bukanlah target utama ASEAN, tetapi kebutuhan ekonomi masing-masing negara dalam mendorong keperluan pemikiran tentang kerjasama regional dalam bidang ekonomi. Oke, materi yang kedua yaitu mengenai contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia telah berperan aktif dalam berbagai kerjasama. Salah satunya adalah kerjasama selatan dengan Triangular yang dikenal dengan KSST. Indonesia sendiri telah berkontribusi sejak tahun 1981. KSST sendiri memiliki arti yaitu suatu model kerjasama yang dikembangkan demi membantu negara-negara berkembang dalam mencapai target pembangunan mereka. Selain peran tersebut, Indonesia juga tercatat aktif dengan Brazil serta Meksiko dalam program pengentasan kemiskinan ekstrim di Bolivia dengan total pendanaan sebesar 77.200 US dollar dalam kurun waktu 1 tahun 6 bulan. Materi yang ketiga yaitu politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri merupakan suatu refleksi dari kondisi dalam negeri pada saat yang sama, serta dipengaruhi oleh perubahan dinamis lingkungan regional dan internasional. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah prinsip bebas aktif. Menurut Hatta, arti dari politik bebas yaitu Indonesia berada di posisi yang tidak memihak blok manapun, yakni memiliki jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Sedangkan kata aktif sendiri berarti upaya untuk bekerja dengan lebih giat untuk menjaga perdamaian serta meredakan ketegangan antara kedua blok. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan ideal Pancasila mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam memberikan garis-garis besar dalam mengarahkan kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, kepentingan nasional Indonesia secara eksplisit termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia menjadi salah satu variabel yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Karenanya, politik luar negeri merupakan cerminan dari Pancasila. Landasan ini bersifat permanen. Materi yang terakhir yaitu mengenai contoh peranan politik luar negeri Indonesia. Selama ini, politik bebas aktif yang digunakan Indonesia menciptakan citra Indonesia sebagai negara pencipta perdamaian, pembangunan kepercayaan, pemecah masalah, dan pembangunan jembatan komunikasi. Hal ini sangat relevan dengan kepentingan nasional yang ada dan kepentingan komunikasi internasional di dunia.
Berikut ini adalah hasil dari politik bebas aktif yang mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia di forum internasional, yaitu yang pertama, Konferensi Asia Afrika, yang kedua, Gerakan Non-Blok, yang ketiga, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang keempat adalah APEC. Oke, sekian pemaparan video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.